أهل البيت أجمعين على هذه النية كل نية صالحة نية المسلمين والمسلمات في هذا المسجد المقربين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratal muhtaramin, para asatidzah, para alim, para orang tua yang hadir pagi hari ini, berdoa mata'anallah bituli hayatihim. Semoga para orang tua, para guru selalu diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat. Seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang pagi hari ini bisa hadir bersama kita atau tidak bisa hadir karena satu halangan, kita doakan semoga Allah selalu berikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, syukur alhamdulillah berkat rahmat taufik hidayah beserta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kembali diberikan kekuatan istiqomah dalam ketetapan iman, Islam, ihsan, menjalankan perintah Allah, yakni salat subuh berjamaah, dilanjutkan kita berzikir, beriktikaf di Masjid Al-Muqarrabin. Semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah keharibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan ta'lim kita, masih melanjutkan tentang sifat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nadhara wajhahu fil mir'ati qala alhamdulillahilladzi sawwa khalqi fa'adalah wa karrama surata wajhi fahassanaha wa ja'alani minal muslimin. Beliau memberikan uswah, keteladanan, dan beliau juga memberikan satu gambaran bagaimana mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini perlu kita terus pahami dan kemudian kita jadikan uswah, keteladanan dalam kehidupan kita. Ketika beliau memandang wajahnya melalui mir'ah itu cermin. Saat beliau bercermin, memandang wajahnya, di dalam cermin tersebut beliau mengucapkan doa-doa. Hal ini diceritakan, dikisahkan agar kita bisa mengambil uswah, bisa mengambil keteladanan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bercermin memandang wajahnya, maka beliau mengucapkan satu kalimat yang mulia, mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi sawwa khalqi fa'adalah. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah saat beliau bercermin.
Kalau diartikan doa tersebut, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sudah berkali-kali setiap ulama memberikan satu penjelasan tentang kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah ini terdapatkan keterangan perinciannya ada 4 macam yang dikenal dengan qadimun ala qadim. Kemudian qadimun ala kudus, kemudian kudusun ala qadim, kemudian kudusun ala kudus. Yakni ketika pujian itu diungkapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yakni ketika Allah memuji kepada zatnya sendiri, hakikatnya itu adalah miliknya Allah. Kemudian ketika Allah memuji kepada sang makhluk, Allah memuji kepada kita dengan beberapa firman Allah yang sebutkan tentang dipujinya kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, telah kuciptakan manusia ini dengan bentuk yang paling sempurna. Maka ketika Allah menyatakan kami telah ciptakan makhluk manusia yang paling sempurna, hakikat yang terpuji siapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia yang paling sempurna. Maka manusia tidak layak memiliki sifat minal mutakabbir, dengan sifat kesombongannya yang diberikan oleh Allah, dengan ketampanannya yang Allah berikan, dengan kecerdasannya yang Allah berikan, dengan kekayaannya Allah berikan, dengan kedudukannya. Karena contoh kita, uswah kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang berhak dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 sanjungan, 4 pujian itu yang hakiki adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita sebagai makhluk mampu memuji kepada Allah, satu contoh ketika kita diberikan kekuatan aktivitas beribadah sesuai dengan tuntunan beliau, ketika selesai ibadah apa yang kita ucapkan? Rasa syukur dengan mengucapkan memuji kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah. Kita bisa mengucap alhamdulillah itu juga karena karunia Allah, kenikmatan Allah. Maka yang hakikat dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yang pujian tersebut yang diungkapkan ini adalah kudus ala kudus. Di saat seseorang itu dipuji oleh seseorang, kita dipuji oleh seseorang, orang menyatakan Masya Allah, antum ini orang saleh, antum ini orang istiqomah, antum ini orang yang sabar, antum ini orang yang tabah. Ketika ungkapan itu datang dari lisan seseorang, kemudian kita pahami bahwa orang tersebut bisa mengucapkan kata-kata sanjungan kepada kita dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita yang disanjung, kita bisa sabar, diberikan dari mana? Dari kekuatan, oleh Allah diberikan kekuatan sabar. Kita di kekuatan istiqomah. Jadi hakikatnya yang berhak dipuji hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memuji bisa memuji karena dari Allah, yang dipuji bisa melakukan kebaikan-kebaikan juga karena Allah. Ini contoh yang diungkapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ketika beliau bercermin, memandang wajah, memandang kesempurnaan yang Allah berikan kepadanya, maka beliau langsung secara lisani dan juga dengan kekuatan batiniahnya mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi sawwa, yang telah menciptakan kami dengan khalqi fa'adala. Allah telah menciptakan diri kami ini dengan paling ideal, paling sempurna. Allah ciptakan Nabi Muhammad ini bersyukur kepada Allah karena diciptakan dengan kondisi paling ideal, paling sempurna. Kemudian ucapan beliau dilanjutkan wa karrama surata wajhi fahassana.
Kemudian bersyukur kepada Allah yang telah membentuk tampilan, surah tampilan wajahku fahassanaha, dan Allah menciptakannya dengan begitu indah dan sempurna. Nah, kita diciptakan oleh Allah seperti itu keberadaannya. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita. Kita juga disuruh mengucapkan kalimat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan setiap bercermin memandang wajah kita, memandang kesempurnaan Allah menciptakan tubuh kita dengan mengucap alhamdulillahilladzi sawwa khalqi fa'adala wa karrama surata wajhi fahassanaha. Kemudian yang ketiga, ucapan beliau Masya Allah, wa ja'alani minal muslimin. Bisa dibayangkan Pak, wa ja'alani minal muslimin. Beliau adalah sumber keimanan adanya di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya ketika beliau didatangin malaikat Jibril alaihissalam ketika cek and recheck tentang keimanan, Nabi Muhammad sumber keimanan, karena memang beliau diciptakan untuk itu, diutus oleh Allah untuk itu, untuk mengantarkan hamba-hamba Allah beriman. Maka sumber keimanannya adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ditanyai ma huwa al-iman, beliau ucapkan satu persatu, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil khairi wa syarihi min Allah. Kemudian malaikat Jibril menyatakan sadaqta, dia yang bertanya, beliau yang memberikan nilai benarnya ucapan yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang beliau adalah sumber nilai keimanan. Ketika ditanya tentang Islam, beliau juga memberikan jawaban, ma huwa al-islam? Al-islam syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dijawab juga sama malaikat Jibril, sadaqta. Di saat beliau semua ini adalah sudah diberikan oleh Allah dari sisi keimanannya, dari sisi keislamannya, dari ihsan, tapi lihat bagaimana beliau berdoa, wa ja'alani minal muslimin. Beliau masih minta kepada Allah, wa ja'alani, jadikan aku minal muslimin, dari golongan orang Islam, golongan yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nilai tawadhu, kerendahan diri Rasulullah di hadapan Sang Penciptanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga harus bisa mencontoh. Ini sebenarnya kita yang lebih berhak untuk meminta kepada Allah, wa ja'alani minal muslimin. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan duluan? Karena Rasulullah adalah uswah, teladan agar kita selalu ittiba, setiap saat minta, wa ja'alani minal muslimin, jadikan kami ya Allah golongan orang-orang yang Islam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ila nadhara fil mir'ati qala alhamdulillahilladzi hassana khalqi wa khuluqi. Ada lagi nilai tambahnya, sudah minta agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala minal muslimin. Kemudian di dalam riwayat lain dinyatakan alhamdulillahilladzi sani khalqi wa khuluqi. Minta kepada Allah agar diciptakan oleh Allah dengan ciptaan yang paling sempurna, dan Allah ciptakan dengan nilai akhlak yang paling sempurna. Insyaallah sudah dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dipuji oleh Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian banyak sekali dari para ulama, para sahabat khuluquhul Quran, di mana beliau masih minta kepada Allah agar diciptakan yang paling sempurna dan diberikan oleh Allah kekuatan mempunyai akhlak yang paling sempurna. Ini tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita.
memberikan bimbingan pada kita. Kemudian apalagi yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul ana asbahun nas bi Adam sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, saya ini makhluk Allah yang diciptakan yang paling mirip dengan Nabi Adam alaihi salam. Artinya memberikan juga sanjungan, ya, sanjungan yang beliau sudah dimuliakan bermacam-macam kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau juga memuliakan asbab. Proses ini kan yang namanya dur tasalsul, ya. Allah Subhanahu wa taala ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi adalah diciptakan yang awal. Dari ciptaan yang pertama adalah min nuri Muhammad. Semua diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad. Nabi Adam diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad. Alam dan seisinya diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad Allah ciptakan adalah min suldi Adam. Dibalik lagi Allah juga dalam bentuk konteks syar'inya, bentuk-bentuk syakal zahirinya adalah diciptakan dari Nabi Adam. Maka beliau juga memberikan satu kemuliaan ikhtiram kepada Nabi Adam alaihissalam dalam ungkapannya, aku ini diciptakan oleh Allah yang paling mirip dengan Nabi Adam. Asbah artinya mirip dengan Nabi Adam alaihissalam. Wa kana abi Ibrahim, kemudian ayahku ini Ibrahim, karena jalurnya nanti Nabi Muhammad ini adalah sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai naik ke atas, kemudian sampai ke Adnan, kemudian Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Ashbahan nasi bi khalqan wa khuluqa. Kemudian aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayahku Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian asbahan nas, yaitu diciptakan manusia yang paling sempurna benangku khalaqan wa khuluqa. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah kesempurnaan di dalam akhlaknya seperti kesempurnaan akhlaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad diberikan kesempurnaan oleh Allah seperti kesempurnaannya terciptanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang Nabi Muhammad ini Allah ciptakan adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Semua abah yang Allah berikan kepada para Anbiya wal Mursalin, Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Allah berikan kesempurnaan di dalam keseluruh Anbiya wal Mursalin, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, begitu agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya bagian mendengarkan kisah-kisah ini. Kalau kita fahami sampai ke dalam hati kita, insyaallah semakin tumbuh rasa syauq, rasa kerinduan kita kepada Nabi Muhammad. Ingin kita ini selalu bertemu dengan Nabi Muhammad, ingin selalu kita ini ittiba mengikuti jejak kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tumbuhnya rasa mahabbah, tumbuhnya rasa syauq kerinduan kepada Nabi ini semakin hari akan semakin kuat di dalam hati sanubari kita, sehingga mengantarkan bangkitnya semangat kita untuk menteladani keseluruhan dari aspek kehidupan Nabi Muhammad dalam urusan hablum minallah, dalam urusan hablum minan nas, dalam rumah tangga kita semua akan bisa diwarnai dengan cahaya mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika bi sultanih. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad salatan tamla'u khazainallah nura
takunu lana walil mu'minina farajan farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' fi majlisina hadha dhanban ila ghafartah wa la hamman ila farajtah wa la maridan ila syafaitah wa la daynan ila qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadaitah sartah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.